Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Salam sejahtera dan salam damai bersama Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan sejenak firman Allah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Khorazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Renungan Injil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, Yesus menawarkan keselamatan bagi manusia dengan berbagai cara. Dalam Injil hari ini, Yesus mengadakan banyak mujizat di Khorazim, Betsaida, dan Kapernaum. Tetapi, penduduk di sana tidak mampu melihat kasih dan tawaran keselamatan ini. Mereka tidak bertobat dan mereka tidak menerima tawaran keselamatan dari Yesus. Mereka memilih hidup dalam dosa, hidup yang menjauh dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, Yesus menyatakan pada hari penghakiman yang akan datang, mereka akan menerima akibat dari pilihan mereka. Bagaimana dengan kita? Kita pun diberi tawaran keselamatan ini. Hari penghakimannya belum tiba. Kita masih diberi kesempatan. Meski kita tidak mengalami macam-macam mukjizat, seperti orang-orang di Khorazim, Betsaida, dan Kapernaum. Tetapi, kalau kita mau menyadari tentu penuh dengan tanda-tanda keagungan dan keindahan dari Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, sejauh mana kita mensyukuri kesempatan kita mengalami berkat dan tanda-tanda keagungan Allah di seputar kita. Berkat dan kebaikan Allah itu membantu kita bisa hidup hari demi hari dengan damai dan sukacita.
Berkat-berkat dari Allah itu bisa mendorong kita untuk menyaksikan dan mengagumi keindahan alam ciptaan, atau meneguhkan dan mengokohkan iman kita akan penyelenggaraan ilahi pada diri kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, biarkanlah tanda-tanda dari Tuhan, baik yang kecil dan lembut maupun yang besar, mengagumkan dalam hidup kita ini, menyapa hati kita dan membangkitkan rasa syukur kepadanya selalu. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.